Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari tugas kami, yaitu dengan studi kasus membandingkan efisiensi perhitungan Dirac-Taylor untuk fungsi trigonometri sin dengan pendekatan iteratif dan rekursif. Untuk anggotanya ada saya, Muhammad Azwar Derazadisya dengan NIM 1030223000023. Yang kedua, anggotanya adalah Indra Yuda Adisaputra dengan NIM 1030223000017. Dari studi kasus kami ini, latar belakangnya adalah bertujuan untuk membandingkan efisiensi perhitungan Dirac-Taylor untuk fungsi trigonometri sin, cos, dan tan, dan juga eksponensial E pangkat X dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu iteratif dan rekursif. Dirac-Taylor merupakan metode aproksimasi yang sering digunakan dalam matematika dan ilmu komputer untuk menghitung nilai fungsi dengan menggunakan jumlah suku-suku yang terurut. Dalam studi ini, akan dianalisis bagaimana akurasi hasil perhitungan serta waktu komputasi berubah seiring bertambahnya jumlah suku dalam deret. Untuk tujuan penelitian ini ada dua. Yang pertama, mengukur dan membandingkan akurasi hasil perhitungan Dirac-Taylor untuk fungsi trigonometri sin X yang menggunakan pendekatan iteratif dan rekursif, khususnya dalam konteks peningkatan jumlah suku dalam deret. Untuk yang kedua, membandingkan waktu komputasi antara pendekatan iteratif dan rekursif dalam menghitung Dirac-Taylor untuk fungsi-fungsi tersebut, dengan mempertimbangkan kompleksitas algoritma masing-masing. Untuk implementasi programnya, yang pertama yaitu ada di bagian fungsi faktorial. Di fungsi ini, kita akan menghitung nilai faktorial dari bilangan bulat n. Lalu, menggunakan tipe data EPZ_class dari library GMP untuk menangani angka besar dengan presisi tinggi. Untuk yang kedua, ada untuk bagian kelas pendekatan iteratif. Di sini, fungsi ini akan menghitung nilai sinus dengan Dirac-Taylor secara iteratif. Lalu, variabel hasil digunakan untuk menyimpan hasil penjumlahan setiap suku. Nah, di fungsi ini, setiap suku itu akan dihitung sebagai min 1 pangkat I dikali dengan X pangkat 2I plus 1 per 2I plus 1. Yang dia akan 2I plus 1-nya akan difaktorialkan. Lalu, presisi tingginya akan dikelola dengan tipe data EPF per underscore class dari GMP. Lalu untuk fungsi yang ketiga, yaitu fungsi pendekatan rekursif. Di fungsi ini akan menghitung nilai sinus menggunakan pendekatan rekursif. Nah, setiap sukunya akan dihitung dengan cara yang sama seperti pada metode iteratif. Lalu fungsinya akan memanggil dirinya sendiri dengan n-1 hingga mencapai kasus dasar, yaitu n sama dengan 0. Lalu yang keempat, fungsi pengukuran running time. Di fungsi ini akan mengukur waktu eksekusi sebuah fungsi yang dikalikan dengan fungsi yang menerima parameter X dan N. Dan di sini menggunakan library Chrono untuk mencatat waktu mulai dan selesai eksekusi, lalu menghitung selisihnya. Oke, yang selanjutnya ini merupakan fungsi utama dari program kami, yang dimana fungsinya untuk menghitung nilai sinus menggunakan kedua metode untuk beberapa jumlah suku dalam Dirac-Taylor. Metode itu yaitu iteratif dan rekursif tersebut. Lalu menampilkan hasil perhitungan dan membandingkan waktu eksekusi untuk pendekatan iteratif dan rekursif. Nah, itu ada dua kotak. Kotak pertama itu merupakan hasil perhitungan
scene dan running time-nya. Di sini kami pakai data N mulai dari 10 sampai N 20.000 untuk perbandingan yang lebih detail. Untuk running time-nya sendiri, ketika N-nya 10, di situ terlihat ada iteratif dan rekursif. Sepertinya di situ iteratif lebih cepat dari rekursif. Untuk N100 di situ ya lagi-lagi iteratif lebih cepat dari si rekursif. Terus di kotak kedua itu untuk menampilkan grafik yang jumlah suku berbanding dengan waktu eksekusi. Di situ kami menggunakan Python untuk menampilkan grafiknya. Lanjut. Sama seperti tadi, di sini juga merupakan fungsi Python untuk menampilkan diagram grafik waktu dari algoritma rekursif. Lanjutlah. Di sini sama seperti dua sebelumnya, tetapi di sini dijadikan satu. Maksudnya langsung dibandingkan antara grafik rekursif dan iteratif agar terlihat bedanya. Lanjut. Nah, di sini yang pertama adalah hasil dari pembuatan dari program Python yang tadi, yang pertama. Terus yang kedua ini program Python yang kedua, khusus untuk rekursif. Dan yang ketiga, itu merupakan perbandingan, merupakan Python, kode Python yang ketiga tadi, dan merupakan perbandingan antara dua metode tersebut. Dan terlihat di situ tidak terlampau begitu jauh antara si rekursif dan iteratif waktu running time-nya. Nah, kenapa tadi tidak begitu jauh? Karena di sini kompleksitasnya yang pertama iteratif itu ON dan rekursif juga ON. Makanya keduanya memiliki running time yang sama. Nah, untuk base case, average case dan worst case setiap algoritmanya itu sebenarnya mereka tidak punya base case dan worst case. Mereka karena kompleksitasnya dari kedua algoritma tersebut itu adalah ON. Untuk average case-nya itu tidak punya average case juga karena ON. Jadi sesuai dengan banyaknya data, running time-nya bakal sejalan dengan running time akan sejalan dengan banyaknya data. Semakin banyak data, semakin lama juga running time-nya. Oke, lanjut. Oke, sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.